Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kali ini saya tidak akan marah-marah, jadi rasanya Tuhan sudah tidak marah. Amin. Oke, Bapak Ibu ada kejutan, saya terkejut ya. Tapi ini saya berdoa ini terjadi buat saudara semua, termasuk yang punya gereja. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, kemarin itu Pak Eko ya, yang suka jemput kita itu, dia itu pada waktu jualan di ilmu sejarah itu biasa gitu katanya. Dagangan luntek, aku nyumbang donat seket banjir segini. Ini balik diminta ini tenang Tuhan. Jadi kalau saudara doanya begitu, nek pengen dagangan laris nyumbang banjir segini, amin. Ono ini ngarep jenenge ya kan. Tapi itu terjadi. Jadi hari ini 50 donat tadi dikirim Pak Eko. Jadi sudah disiapkan, tolong sebutnya dijaga ya. Oh, tapi kan enggak aku itu mau video. Terima kasih. Jadi saya percaya bahwa gini loh, anak Tuhan itu dimanapun Anda itu ngerjain, benar ya. Jadi setiap orang yang bersentuhan dengan hidup saudara harusnya aku tuh soal rezeki ini loh, harus istilah guru-guru cekik kumi. Nah itu loh, saya berdoa saudara semua di tempat ini menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi berkat, tapi saudara sendiri adalah berkat yang disuruh Tuhan untuk ketemu dengan orang-orang di luar itu. Amin. Dan saya berdoa setiap kita semua diberkati Tuhan, tidak ada kekurangan. Amin. Hari ini temanya agak berat, Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan coba sampaikan dengan cara ringan, tidak marah ya. Ya. Hari ini kalau saudara suka temanya adalah sekolah Tuhan. Sekolah apa? Sekolah Tuhan. Bapak Ibu sekalian percaya bahwa pernikahan itu juga sama seperti sekolah. Pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah lulus. Karena itu pernikahan itu sulit. Tidak banyak orang yang berhasil dalam pernikahan. Kenapa? Karena memang ya itu tidak ada ijazahnya lulus atau tidak. Karena terus setiap kita pasangan suami istri, pria wanita pasti belajar terus menyesuaikan diri sampai kita mati. Bahkan ada pasangan-pasangan yang usianya sudah anniversary-nya banyak ya, nanti bapaknya Mbak Elis 50 tahun mas ya pernikahan. Tanggal berapa? 9. Oh 19 maksudnya 19 nanti dia anniversary ke 50 tahun. Kalau saudara tanya bapak ibunya ya pasti belajar terus. Itu namanya pernikahan. Nah bagaimana dengan hidup kita? Sekolah Tuhan itu sama. Kita ini sedang masuk pada sekolahnya Tuhan. Nah kita akan belajar satu hal dari tokoh di Alkitab yang dia disekolahkan oleh Tuhan sampai hidupnya berhasil ya, namanya adalah Yusuf. Katakan Yusuf. Latar belakang Yusuf ini seperti saudara tahu dan sering kali saudara dengar adalah anak yang paling disayang oleh ayahnya. Yusuf ini adalah satu pribadi yang dibedakan secara positif oleh ayahnya dibanding dengan 10 kakaknya yang lain. Kenapa? Contoh sederhana, Yusuf ini selalu diberi jubah yang maha indah dibanding dengan kakaknya yang lain. Kalau mungkin bagi saudara hari ini, apa sih keuntungan kok jubahnya indah warna-warni itu apa manfaatnya? Kalau dibedakan sekarang mungkin Anda diberikan rumah, yang lain tidak diberikan rumah, ya? Anda diberikan mobil, yang lain tidak diberikan, mungkin itu. Tapi pada zaman itu di Alkitab, jubah itu berbicara panggilan. Jadi bapaknya Yusuf ini dia tahu bahwa anaknya itu akan jadi besar, makanya dia dibedakan. Jubahnya itu beda dengan yang lain. Jadi kalau saudara kemarin saya ajari ilmu ikan, ya, orang Israel itu juga sama. Dia itu bisa ngerti anak ini besok itu jadi besar atau tidak. Karena itu apa yang dikerjakan kepada Yusuf, ayahnya selalu membedakan dari yang lain. Tetapi Yusuf ini adalah anak kesayangan masalahnya. Yang kedua, anak yang selalu disayang dan selalu dibedakan dari saudara-saudara yang lain, pasti dia punya satu sifat yang mungkin kita semua tahu, namanya kemanjaan.
Kita ini kadang jadi Kristen, menjadi Kristen yang manja dalam hidup kita. Kita minta sama Tuhan, tolong saya terus ya. Saya setuju dan saya senang kalau saudara minta tolong sama Tuhan. Tetapi lebih dari itu, Anda jangan cuma minta tolong sama Tuhan. Karena di sekolah Tuhan kita tidak cuma ditolong, tetapi saudara dan saya dilatih Tuhan. Karena dilatih Tuhan. Dilatih Tuhan itu apa? Kalau misalnya saudara punya utang banyak, ya, Anda ditolong, artinya Tuhan kirim orang entah dari mana tiba-tiba datang dan melunasi utang saudara. Itu ditolong Tuhan. Tetapi saya melihat orang-orang yang hidupnya ditolong Tuhan ternyata bisa jatuh di lubang yang sama, yaitu utang. Kenapa? Utang ditolong Tuhan. Begitu dia nanti ada tawaran yang lain hutang, pasti dia bilang. Dan itu sudah pakemnya, saya temukan banyak orang begitu. Tetapi berbeda dengan orang yang dilatih Tuhan. Mungkin Tuhan tidak kirim orang untuk melunasi hutangnya, tapi Tuhan melatih dia untuk menghadapi orang-orang yang nagih dia. Akibatnya apa? Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, tetapi minimal sikap hatinya sudah berbeda dengan utang. Dia tidak lagi suka utang, bahkan dia istilahnya girap-girapan kalau ditawarin utang. Itu yang Mbak Elis ini contohnya. Dan kalau dia ditolong terus, ya mungkin sampai hari ini masih utang terus. Tapi karena dia dilatih Tuhan, akhirnya ketika ada tawaran utang, mau beli, nggak mau. Itu namanya ditolong, bedanya ditolong dengan dilatih. Dan saudara dan saya di tempat ini, saya ingin kita semua masuk sekolah Tuhan, itu dilatih oleh Tuhan, bukan cuma ditolong Tuhan. Yang berkata amin. Yusuf ini, kalau saudara baca di Alkitab, itu jelas dikatakan gini, apa saja yang dibuat oleh Yusuf, dilakukan Yusuf, dibuat Tuhan apa? Berhasil. Ketika saya mencoba membaca ayat itu, saya temukan satu hal yang berbeda. Mungkin orang pikir, berarti yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil, mungkin. Tapi saya tidak melihat begitu. Saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Yusuf ini apa saja dikerjakan selalu dibuat Tuhan. Yang buat siapa? Berarti Yusuf pernah buat kesalahan enggak? Pernah. Tapi dibuat Tuhan? Aneh ya? Pernah enggak saudara dalam hidup saudara ngalami, terutama anak saya Abi, begitu dia misalnya kehilangan sesuatu, ya, mamanya sudah ngamuk-ngamuk begitu, tantrum, ya. Akhirnya tiba-tiba entah gimana anak ini terlalu beruntung, barangnya ketemu. Dan ketemu dia tiba ini kasih mamai diri lah itu. Ya, jadi Yusuf itu mungkin gambarannya ya kayak anak saya itu. Terus aku jamu tiba isinan diri sing ngamuk. Kenapa? Kesalahan sekalipun dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tidak nulis begini, Yusuf itu kerjakan apa masih berhasil. Tidak. Saya dan saudara mesti gagal terus. Sehari kerjakan apa gagal. Anda bikin roti, donat atau apapun mesti ada gagalnya. Betul tidak? Karena kita tidak ngerti berhasil apa tidak kan? Karena banyak faktor. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun Yusuf ini gagal, tapi Alkitab berkata dibuat berhasil hasilnya. Ingat ya, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, dia awal dan dia akhir. Kemarin saya ngomong. Artinya apa? Setiap apapun yang saudara jalani dalam sekolahnya Tuhan hari-hari dalam hidup saudara, mungkin bagi orang hari ini datang gagal, tapi ujungnya Tuhan akan buat berhasil. Proses Tuhan kayak begitu. Jadi saudara tidak perlu takut dan tidak perlu kecewa, cemas. Hari ini kok kelihatannya hasilnya tidak bagus, apa yang kita alami tidak bagus. Oh, jangan khawatir. Karena ada ayat yang mengatakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat berhasil. Saya percaya nyapunya mungkin tidak bersih, tapi karena dibuat Tuhan berhasil, tiba-tiba ada orang lain yang tergerak hatinya, ada bagian yang kurang bersih disatukan, tapi bosnya tahu bahwa oh Yusuf ini pintar nyapu ya daripada mungkin orang lain. Kita tidak pernah tahu. Dan itu adalah invisible hand-nya Tuhan, tangan Tuhan yang tidak terlihat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kekristenan kita tidak diajarkan percaya diri, kita diajarkan apa? Percaya Tuhan. Jadi percaya diri itu bukan rumahnya Kristen. Jangan kita pikir, oh percaya diri, berarti kita harus punya kepercayaan.
Nggak ada. Percaya Tuhan, bukan percaya diri. Berapa banyak orang gagal pada waktu dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu terjadi. Tapi kita dilatih Tuhan untuk percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa saja yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan ketika Yusuf lagi dimanja oleh bapaknya, lagi enak-enaknya, suatu ketika disuruh bawa bekal kepada kakak-kakaknya di kebun. Dan di saat itulah, istilah saya, Yusuf didaftarkan oleh Tuhan untuk masuk sekolah Tuhan. Kenapa? Ketika dia bawa bekal untuk kakaknya, dia tidak pernah tahu. Ketika sampai di ladang, tiba-tiba kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya merencanakan yang jahat, ingin membunuh Yusuf. Ingat ya, orang yang punya visi, maka orang pertama yang menjadi musuhnya adalah saudaranya sendiri. Kenapa? Karena dari dulu kisah Kain dan Habil selalu berbicara tentang iri hati. Manusia itu ada satu sifat dalam dirinya, itu yang iri lihat orang lain berhasil. Demikian pula dengan kakak-kakaknya Yusuf. Yusuf itu kan pada waktu kan cerita bintang-bintang di langit itu menyembah kepada bintangnya, ya. Gandum segala macam menyembah dia, sampai papanya ngomong, masa kita disuruh menyembah kamu semua. Yusuf ini saking polosnya, apa-apa diceritakan. Anak manja, ya, anak manja itu kan kalau dapat sesuatu masih sering cerita. Pengennya itu cerita, maksud dia bukan pamer, tetapi orang yang mendengarkan Yusuf cerita ketika di meja makan, iri hatinya. Ketika dia mulai ketemu dengan kakak-kakaknya, disitulah Tuhan mendaftarkan Yusuf untuk sekolah Tuhan. Apa itu? Bajunya, jubahnya yang bagus dirobek. Dengarkan baik-baik. Saya suka dengan kata itu. Jubahnya dirobek. Dalam hidup saudara dan saya, kadang kebanggaan akan dirobek Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, jangan sombong. Karena suatu ketika apa yang kau banggakan itu tiba-tiba akan dirobek. Dan itu terjadi pada Yusuf. Jubahnya yang selama ini dia pakai warna-warni indah dirobek oleh kakaknya. Seketika Yusuf jadi orang telanjang. Ketika kakak-kakaknya ingin membunuh, ada beberapa saudaranya yang termasuk Yehuda ngomong jangan dibunuh, masukkan sumur aja. Yusuf masuk ke sumur yang kering. Dalam hidup kita lihat ya, proses kehidupan kita itu kalau Tuhan, sekolah Tuhan itu kadang itu tidak naik dulu, turun dulu. Ya, jadi anak kesayangan, turun jubahnya dirobek, turun lagi ke sumur, ya, dijerum lagi. Yusuf ini tidak masuk dalam titik nol, tidak, titik minus. Sudah jubah kebanggaannya dirobek oleh kakak-kakaknya, lalu dia dimasukkan ke dalam sumur kering. Dan singkat cerita, kakak-kakaknya menyembelih binatang lalu mengoleskan darahnya kepada jubahnya Yusuf. Lalu diberitakan kepada ayahnya di rumah bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Ingat ya, dari dulu fitnah itu sudah ada. Jadi kalau hari ini saudara mengalami fitnah dari saudara seiman saudara, biasa. Itu sudah ada dari zaman Yusuf. Dan ayahnya percaya. Setelah Yusuf masuk dalam titik minus dalam hidupnya, masuk ke dalam sumur, ternyata lebih jauh lagi. Kakaknya bilang apa? Sudah, kita jual saja jadi budak. Saudara ngerti, budak itu lebih dari orang biasa, orang miskin. Kenapa? Dia lebih dalam lagi. Orang kalau dia sudah titelnya budak pada zaman itu, maka seluruh aspek hidupnya terbeli oleh orang yang membeli dia. Dia tidak punya hak. Jadi ada istilah pada zaman dulu, budak itu haknya cuma satu, apa itu? Melayani tuannya. Berarti, jadi melayani tuannya itu haknya dia satu-satunya. Kenapa? Tidak dapat gaji. Tuannya tidak ngasih makan pun dia tidak boleh protes. Jadi itu terjadi pada Yusuf. Dia masih masuk dalam sumur, oke, masih statusnya anak. Tetapi ketika dia diangkat dari sumur, dipikir dibebaskan oleh kakak-kakak itu, dia enggak, dijual sebagai budak. Bukankah dalam hidup kita kadang kita ini juga mengalami proses namanya dijual?
Kita semua ini dibeli Tuhan dari pasar, namanya pasar dosa. Kita semua. Makanya tidak ada satu orang pun di antara kita yang merasa diri kita bersih dan suci. Kenapa? Karena kita sama-sama budak yang dijual setan di pasar dosa, dilelang. Dan ketika Tuhan lihat kita masakin menang, ya sudah, tak beli. Makanya saudara jadi Kristen. Karena itu kasih karunia Tuhan itu, keselamatan itu kasih karunia. Tidak semua orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Itu kasih karunia. Orang yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Bahkan tanpa Roh Kudus setiap orang akan menyangkal siapa Yesus. Dan Yusuf masuk pada proses kedua, pendaftaran sekolah, masuk ke pasar budak. Artinya apa? Jubahnya bukan lagi jubah kebanggaan ayahnya, tidak. Seragamnya sekolah adalah seragam budak. Ingat ya, sekolah Tuhan itu gitu. Jadi saya suruh itu sekolah Tuhan itu enak tidak. Sekolah Tuhan itu tidak enak. Dan Alkitab berkata luar biasa. Dia masuk pada dua sekolah. Ini yang tiba-tiba Tuhan tanam dalam hati saya. Ini mungkin tidak tahu, pendeta lain pernah khotbah pada. Tapi ini yang saya dapat. Apa yang membuat Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir? Itu bukan cuma sekedar Tuhan menyertai Yusuf. Itu oke. Semua kita disertai Tuhan. Betul nggak? Percaya? Tapi kan tetap gagal. Nah itu masalahnya. Yusuf pun sama, disertai Tuhan. Kita pun disertai Tuhan. Tapi kan kita tidak bisa sama seperti Yusuf. Tetapi ketika saya melihat apa ya Tuhan yang membuat Yusuf ini kok bisa ngatur satu bangsa. Dia itu nggak ada sekolahnya loh. Kong ceritanya Firaun itu cuma ngimpi. Dicari ahli tenung, ahli sihir, tidak ada yang bisa mengartikan. Sampai akhirnya ada satu juru minuman yang ingat Yusuf di penjara. Ada satu anak yang bisa mengartikan mimpi Mbak. Waktu itu juru minuman dan juru roti kan. Yang satu mati, yang satu hidup. Jadi cerita, lalu Firaun suruh juru minuman ini loh, panggilan ini namanya Yusuf dari penjara. Dikeluarkan dari penjara mengartikan mimpi. Saya mau tanya buat saudara, ada enggak dalam perusahaan besar ada bos CEO misalnya mimpi gitu, terus tiba-tiba ada karyawan yang mengartikan mimpi, terus tiba-tiba karyawan jadi wakil CEO? Tidak pernah ada, makanya itu tangan Tuhan. Kadang ya, Pak Tri bener ya, Tuhan itu kadang menempatkan kita pada posisi puncak itu pada waktu kecelakaan. Makanya setiap peristiwa dalam hidup kita yang gak enak, jangan ngomel dulu. Jangan-jangan itu cara Tuhan membawa kamu itu ke posisi on the top. Ngerti ya? Jadi lembah kelam itu bagi orang gue menakutkan. Tapi bagi Tuhan, jangan-jangan ini cara Tuhan menempatkan kamu pada posisi di mana yang kamu sendiri tidak bisa prediksi. Yusuf pun sama kok. Dia komplain di penjara, mungkin dia komplain. Kenapa? Juru minuman ternyata lupa dengan janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Maka dari itu jangan kita ini percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Amin. Dan singkat cerita, Yusuf mengartikan mimpinya Firaun. Dan tiba-tiba Firaun mengangkat dia jadi nomor 2. Alkitab ngeri kalau ngomong. Yang membedakan aku dan kamu cuma satu, tahta. Itu juga yang diucapkan oleh Potifar. Semua ini kamu kelola kecuali istrimu. Istri opsi. Semua boleh dikelola kecuali istri. Sama, Firaun juga ngomong, yang membedakan aku dan kamu cuma satu, tahtanya. Artinya apa? Semua itu dalam kekuasaan Yusuf. Firaun ngomong A, Yusuf ngomong B, itu dilakukan semua. Kenapa? Ikut. Tapi saya belajar ini dengarnya Bapak, ini lucu. Yang pertama adalah yang membuat Yusuf berhasil, ternyata dia itu sudah masuk sekolah namanya sekolah budak. Sekolah budak, dia jadi budaknya siapa pertama? Potifar. Alkitab berkata, ketika dia jadi budaknya Potifar bersama budak yang lain, maka Alkitab berkata, karena orang inilah seluruh rumahnya diberkati. Sampai Potifar gak perlu ngatur rumahnya lagi karena ada Yusuf. Saya mau beritahu, tiba-tiba Tuhan kasih satu firman, satu kali. Budak itu bukan orang pintar. Budak bukan orang pintar. 2, budak itu SDM-nya masih rendah. Yusuf
ditaruh Tuhan di Potifar untuk memimpin orang yang SDM-nya rendah. Komplain terus, padu terus mungkin. SDM rendah kan sudah ngerti kan? Ngomongin sakape dhewe kan SDM rendah ya Pak Tri, betul ya? Itu kan SDM rendah semua. Kalau orang terpelajar, nggak mungkin begitu. Ini orang SDM rendah. Dan Yusuf disuruh ngatur orang-orang SDM rendah. Di level bawah, Yusuf ngatur kayak begitu. Jangan saudara pikir gampang loh. Enggak. Ngatur orang S1 saja. Kalau saudara tanya karyawan bank atau manajer bank, kemarin ada yang datang ke sini. Ngatur S1 aja belum tentu iso. Maksudnya S1-nya diatur itu hanya maksudnya. Gitu. Sama. Ini apalagi orang yang nggak pernah sekolah, hanya budak, ngerti ini mau mangan tok, gitu. Pokoknya ini luwe mangan istilahnya. Di kongkon gue males. Nah, saudara bayangkan orang bluk kayak begitu. Itu Yusuf harus ngatur itu. Kita berkata Yusuf berhasil. Sekolah pertama Yusuf belajar ngatur orang bluk. Dia berhasil. Catat ya, ngatur orang yang levelnya rendah. Berhasil. Wangel itu Portugal guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu apa nih? Bapak caci ramu dengan bengok bisa membuat anak kecil diam dan mendengarkan selama 1 jam. Kalau bahasa orang tua gini, nek orang tuanya rame, orang tuanya sendiri guyu malah dia itu mau mulai caci. Tapi kalau sekolah minggu nggak bisa. Sama ngatur yang namanya budak-budaknya Potifar itu. Wah, itu susah setengah mati pasti. Di kon nyapu mesti ngepel. Di kon ngepel mesti kongko, betul nggak? Dan itu harus ngawasi terus. Bagaimana Yusuf bisa berhasil hidupnya? Karena dia masuk pada sekolah Tuhan yang pertama. Dia ngatur orang yang pada level rendah. Yang kedua, setelah di rumahnya Potifar, lalu dia difitnah oleh tante Potifar dan dia masuk penjara. Betul? Nah saudara, kalau saudara pikir penjaranya Mesir itu apa sih yang dimasuk penjaranya Yusuf itu? Saya mau beritahu ya, orang kalau masuk penjara, gak pinter gak mungkin. Loh kenapa? Koruptor itu gue pikir goblok, pinter. Saking ada yang bocorkan dia masuk ke penjara. Betul gak? Orang yang berbuat kejahatan itu pinter. Orang mutilasi, ya ketangkap. Ya itu pintar sebetulnya. Kenapa? Buktinya apa? Tetap bisa lari. Sampai satu titik dia ketangkep gitu aja. Koruptor, pintar lagi. Ya, pintar-pintar. Dan biasanya orang yang masuk penjara koruptor, orang politikus semua. S1, S2, S3. Saudara tahu, Yusuf masuk penjara loh. Penjaranya orang pintar. Kok bisa lah? Iya. Loh, dia satu kamar dengan juru minuman dan juru roti. Raja loh. Saudara ngerti artinya juru minuman dan juru roti? Tak kasih tahu ya kalau tidak tahu. Sebuah kerajaan, orang yang paling berbahaya, tapi juga orang yang paling dipercaya adalah orang yang ngurusi makanan raja. Bukan menteri, bukan perdana menteri, tidak. Juru minuman dan juru roti. Kenapa? Ini raja ini diatur mati. Jadi orang itu posisinya mengerikan tuh. Ini politis banget ini. Kok bisa masuk penjara dan satu kamar dengan Yusuf? Saya asumsikan Yusuf masuk dalam penjara orang-orang penting dari tadi Tante Pot, ya, rumahnya Potifar. Dia ngatur orang-orang SDM rendah. Sekarang dia ngatur orang-orang politikus di penjara itu. Levelnya sudah S1, S2, S3 gitu. Bener ya? Nanti Alkitab berkata, kepala penjara ngasih kepercayaan pada Yusuf untuk ngatur siapa? Orang-orang pintar itu. Jadi kalau hari ini mungkin sudah punya anak buah blok, belajar apa? Ngatur orang blok. Kamu ngatur orang blok berhasil. Kamu akan dibawa Tuhan naik kelas. Nah, sekolahnya Tuhan toh, naik kelas ngatur orang, ngebloki orang lain. Wong pintar. Itu penjara raja loh di Yusuf ini. Coba cek dalam kitab. Juru minuman, juru roti itu bukan penjara budak, enggak. Itu penjara tingkat tinggi itu. Isinya orang politikus buat kejahatan yang masuk tidak tahu keluarnya kapan. Itu yang dalam Yusuf. Tapi jangan ngatur orang-orang yang pintar-pintar. Bayangkan kalau Yusuf gak pintar, gak mungkin dia bisa ngatur. Betul gak?
Artinya apa? Berarti di kelas pertama Yusuf sudah pintar ngatur. Orang yang SDM-nya rendah, tetapi Tuhan naikkan level Yusuf. Ingat ya, dalam lembah kelam sekalipun Tuhan tetap ngajari kamu untuk naik kelas. Hari ini apa masalah? Aku punya masalah berat, aku utangku banyak. Oh, jangan khawatir, nanti dimasukkan Tuhan ke sekolah lagi, utangmu lebih besar lagi. Iya, contohnya dia besok, utangmu cuma ratusan ribu, wah, itu dimasukin Tuhan ke level yang lebih tinggi, utangnya miliaran. Dan bagaimana saudara bisa lepas dari itu? Mereka pintar nggak mungkin. Yusuf itu mengalami prosesnya. Lihat ya. Jadi kalau hari ini saudara dalam lembahnya yang nggak enak, sekolah Tuhan yang nggak enak, percayalah, tetap di dalamnya ada tangan Tuhan yang mendidik saudara. Saya nggak percaya saudara itu punya masalah dan tidak belajar apapun. Enggak. Setiap masalah yang datang dalam hidup saudara atau masalah yang saudara alami, itu pasti ada sesuatu di mana Tuhan akan mengajar saudara sesuatu. Orang yang datang sama saudara yang jengkel nih, bencet mau sekalipun, percayalah, saudara bisa belajar sesuatu. Kadang ini kita ini harus bertanya, kenapa ya Tuhan itu nemoknya dengan orang yang bencet mau saat ini? Pernah nggak saudara tanya begitu? Saya sering tanya begitu. Kenapa? Saya tahu bahwa setiap orang yang datang dalam hidup saudara itu pasti ada maksud Tuhan. Minimal melatih karakter saudara, minimal melatih kekuatan hati saudara, ketahanan saudara, minimal saudara belajar sesuatu dari hidupnya dia, jengkelkan itu. Supaya apa? Supaya saudara belajar ngolah rosok, ya, orang Jawa kan ngolah rosok. Jangan saudara pikir semua yang terjadi dalam hidup itu dibuat tangan Tuhan. Semua dalam perkenanan Tuhan. Kalau saudara baca misalnya Yunus, Pak Yunus ini, ya, saudara baca di kitab Yunus, ada 3 kata yang saya garis bawahi di Alkitab. Apa itu? Atas penentuan Tuhan, badai datang. Atas penentuan Tuhan, ikan besar makan Yunus. Atas penentuan Tuhan, pohon jara itu tumbuh di atas kepala Yunus. 3 penentuan. Wah, 3-nya sakral banget, 3 aneh ya ini. Tapi itu kata Tuhan, penentuan Tuhan. Jadi setiap orang yang datang dalam hidup saudara, percaya ada maksudnya. Dan Yusuf ketika dia ngatur SD rendah bisa, dan dia dinaikkan pada level yang sama, tetap di penjara. Dia tidak keluar di kerajaan, tetap di penjara. Bahkan kalau orang ngomong tadinya budak, sekarang masuk penjara, lebih dalam lagi. Tapi percaya, semakin dalam saudara ditanam Tuhan, fondasimu sedang dibangun Tuhan. Dan siap-siap ketika kau ada dalam lembah paling kelam, paling dalam dalam hidupmu, bersyukurlah. Karena apa? Habis ini kamu bisa bangun lebih tinggi. Fondasi yang dalam menentukan tinggi bangunan. Semakin dalam, kalau ditaruh Tuhan pada tempat-tempat terendah dalam hidup saudara, berarti saudara sedang bangun saudara lebih bakoh bangunannya. Orang lain mungkin fondasi 1 meter, bangunan naik ke atas cuma 5 meter maksimal. Tapi kalau saudara ditanam Tuhan, bahkan ada apartemen, kalau saudara lihat apartemen bisa sampai tembus 30 meter fondasi tok. Tapi dia bisa naik tinggi lebih dari 30 meter. Kenapa? Karena fondasinya itu menentukan bangunannya goyang apa tidak. Yusuf sedang dididik Tuhan untuk ngatur orang pintar. Dengarkan baik-baik. Saya berdoa saudara semua nanti habis ini naik kelas. Orang ngurusi wong belum kok. Saudara juga ini. Selain Tuhan menyertai Yusuf, tapi Yusuf juga belajar ngatur politikus yang hebat yang ada di penjara. Orang gampang loh ngatur wong pintar. Bener gak? Ngatur orang SD rendah gak gampang. Tapi ngatur orang pintar lebih gak gampang lagi. Tapi Yusuf sedang masuk sekolahnya Tuhan. Dia masuk pada level yang naik lagi. Sekalipun secara tanda kutip di masyarakat strata sosialnya jauh lebih rendah karena dia tahanan. Tapi dia diajar Tuhan untuk ngatur tahanannya raja. Ingat ya, semua hal dalam hidup saudara itu belajar. Ada pembelajaran Tuhan. Nah, dan akhirnya setelah dia lulus ngatur orang-orang pintar, sudah komplit kan? Bangsa Mesir itu ada 2 hal.
dua strata, strata bawah dan strata atas. Dan Yusuf keluar dari sekolah Tuhan, dia sudah menguasai dua, sertifikatnya sudah dia bisa mengatur budak untuk bangun, tapi dia bisa mengatur orang-orangnya aja. Enak kan? Jadi setiap masalah dan saudara itu jangan saudara komplain dulu. Wah, kenapa ya? Kok gak enak ya? Kok bagian sih gak enak terus tuh? Jangan salah. Tuhan itu sudah masukkan saudara di sekolah Tuhan. Nikmati saja prosesnya. Dan terus kenapa? Yang membuat Yusuf bisa berhasil bertahan kalau saudara cek Alkitab. Ternyata kuncinya di Kejadian 50 ayat 20 ayat terakhir. Salah satu kunci yang membuat Yusuf bisa lulus sekolahnya Tuhan adalah Kejadian 50 ayat 20. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia mengatakan ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lagunya kan pastor tadi. Karena semua yang baik, orang mereka-rekakan jahat karena semua yang baik. Ada masalah datang karena semua yang baik. Nyanyi oke di bulan Bali ya. Dan duit karena semua yang baik. Masalah apapun dalam hidup saudara, karena semua yang baik. Karena semua yang baik. Apa? Dalam hidupku. Terus itulah apa? Yusuf dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama kan ayatnya tadi? Yusuf itu apa saja dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Sekalipun Yusuf mungkin salah dalam mengerjakan sesuatu, tapi karena ada kata dibuat Tuhan berhasil, maka tetap berhasil. Sama dia ngomong kepada saudara-saudaranya, kalian telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Mindsetnya Yusuf itu ketika dia masuk sekolah budak, dia berhasil. Ketika dia masuk sekolah penjara, dia berhasil. Kenapa? Mindsetnya cuma satu. Kenapa ya Tuhan itu kok masukkan aku ke tempat seperti ini? Mesti ada maksud Tuhan. Setiap didikan Tuhan itu selalu ada maksudnya. Dan saya adalah orang yang mungkin dididik Tuhan dengan cara keras hari-hari. Dulu disuruh Jimmy nggak bisa ya. Aku juga penulis di Jawa Pos sama saya. Akhirnya pintar loh hari ini. Saudara belum pernah nulis di Jawa Pos. Aku ini nulis di Jawa Pos sampai kemarin yang kepala regionalnya Bang Gede kemarin itu datang itu kenal aku ternyata gini. Aku mau tulisanmu terus di Jawa Pos. Aku diri salah itu. Dia ingat. Orang itu ingat kamu dengan apa yang kamu kerjakan. Mungkin orang bisa lupa, tapi ada orang tertentu yang dia nangkep sesuatu yang kamu kerjakan. Dia kenal saya dari mana? Dari Jawa Pos. Saudara kenal saya dari toko. Ini dari Jawa Pos. Aku ini penulis. Jadi waktu disuruh Tuhan Oktober November ini aku nulis terus. Dan ini sudah ada sekitar 23 bab atau 22. Ini saya lagi bikin bukunya, lagi nyetak bukunya. Saya tidak ngerti apakah dijual atau enggak. Karena semikir saya kalau dijual itu mau ngalas motor, aku sih motor. Biasanya dikaitkan sama nah dikaitkan itu tetap gak dibaca kan? Orang senang gitu. Terus lanjut. Seperti yang terjadi sekarang ini ya, ini memelihara hidup suatu bangsa. Memelihara hidup bangsa yang Yusuf itu bisa ngerti visinya lebih besar. Proses semakin dalam, dia ngerti tugasnya makin besar. Makin dalam pondasinya, dia tahu bangunannya makin tinggi. Kenapa? Yusuf sadar, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Untuk apa? Mau melihara bangsa yang besar Mesir. Bukan bangsanya dia, bangsa Mesir itu sudah ada jauh sebelum bangsa Israel dan keturunan Israel lahir, termasuk 12 suku. Sudah ada. Itu istilahnya bangsa megapolitan. Modern pada zaman itu bisa bikin piramid segala macam, teknologinya maju, persenjataan maju, keretanya perang maju, semuanya maju. Tapi Tuhan menempatkan Yusuf pada posisi. Saya tutup dengan ini. Ketika saya Oktober November memutuskan untuk berhenti pelayanan, saya pikir, nah ini saya pikir ya,
Saya kan kemarin ngobrol dengan Pak Lukas sama Pak Pri waktu ngopi gitu. Saya lagi ngobrol-ngobrol. Nah, singkat cerita saya ini ada sedikit kekhawatiran sih. Memang sedikit ada kekhawatiran gini. Kira-kira bisa pelayanan khotbah lagi nggak untuk tahun-tahun depan? Waktu itu. Tiba-tiba itu ada satu WA masuk dan orang ini punya jabatan organisasi gereja di Surabaya. Dia itu minta saya sejak Oktober, November tak tolak semua. Oktober tak tolak, November tak tolak. Desember saya ngomong sudah penuh. Besok ini sudah jadwalnya padat banget. Dan saya masih punya satu tanggal memang 28 Desember. Dulu pada waktu saya remaja, saya ini kan juga pernah jadi ketua retreat dalam mengundangi pembicara. Kita itu biasanya dulu loh ya, sekarang nggak ngerti Pak Reno, kalau muda itu dulu. Kalau dulu kita mengundang pembicara, seorang pembicara yang tanda kutip sakti istilahnya, kita ini panitia doa. Ya, pernah alami ya yang panitia kelahiran mah itu 5 kilo. Jadi kita doa bergumul. Semoga pendeta ini bisa, semoga hamba Tuhan ini bisa. Oh, kita taruh iman di situ, doa terus. Semoga pendeta ini bisa, semoga pendeta ini bisa. Kita doa terus. Sampai akhirnya kita ngirim undangan, diterima. Wah, senang sekali, betul tidak? Itu saya alami zaman ini. Saya merasa begini. Aku kan sekolah Oktober sampai November. Terus undangan ya. Karena orang ini sudah tak tolak 2 kali, Oktober tak tolak, November tak tolak. Dan saya sudah lupa kan. Lah kemarin ternyata WA masuk dari orang yang sama. Dia ngomong apa? Pak Musa, saya ini sudah taruh iman. Saya ngirim undangan ini jadwalnya untuk Pak Musa 28 Desember jam 7 pagi dan jam 10 pagi di Gedung Srijaya Majen Sumono Surabaya lantai 2, lantai 5. Kaget saya. Saya tiba-tiba dengarkan Tuhan. Kamu dulu doa untuk pendeta sakti itu supaya pengen ibadah misi sampai ke orang. Tapi kali ini orang yang punya tanda kutip, ya itu angkat lah istilahnya, punya nama di Surabaya, undang saya aja pakai iman. Dan berah, aku sopan, aku gak pendeta loh Pak Lukas. Dia tak judulnya lagi. Itu undang dengan iman, itu sangat bingung. Ini pendeta kan parah loh, tujuannya kan aku yang undang pendeta dengan iman, betul gak? Ini enggak, pendeta ini yang undang saya dengan iman. Bisa ya Pak Musa? Itu sudah dijadwal itu. Jadi Desember itu ada 4 minggu, saya ditaruh di 28. Yang ini, yang 3 ini katanya sudah fix. Ada Denis AB yang Afrika itu. Terus ada hamba Tuhan lain lagi yang gede-gede itu. Yang terakhir itu saya, 28 Desember. Saya merasa gini, iya ya. Kadang tuh kita tuh merasa gini, di tempat yang tanda kutip, ya, di kota yang seperti ini, terus kita berpikir, apa sih? Taruhan, ya kan? Apa sih? Karena is mono-mono baik. Tapi tak kasih tahu ya. Berlian itu di tempat sampah tetap berlian, dan berlian itu tetap dicari. Yusuf sama. Yusuf itu di tempat sampah budak. Yusuf itu di tempat sampah penjara, sekolahnya tuh kan. Tapi tetap dicari. Saya berdoa, bukan saya kok. Saudara itu tidak cari-cari pelayanan, tapi saudara yang dicari pelayanan. Terus saya tidak ngomong saya pintar, tapi saya ngasih contoh sama saudara gitu. Orang ngomong, wah gak diundang, karena istilahnya kita garis keras terus ya. Enggak, yang luar kota yang ngundang saya, itu masalahnya. Nabi ditolak di rumahnya sendiri. Ya, sama. Yesus pun ditolak di kampungnya sendiri. Makanya Yesus sudah buat mujizat banyak di kampungnya. Kenapa? Orang-orang itu rasanya karena itu kan kayu sopo. Makanya kita berkata di kampungnya sendiri Yesus itu tidak banyak mujizat terjadi. Kenapa? Orang sudah tidak punya persepsi yang benar tentang dia. Tapi saya tidak peduli. Berlian itu di tempat yang kotor tetap dicari orang. Dan saya sudah membuktikannya. Karena itu saya berdoa saudara dan saya hari ini masuklah
dalam sekolah kehidupan. Kenapa? Ketika saudara ikuti prosesnya Tuhan sama seperti Yusuf, saya mau beritahu, kamu tidak perlu promosi tentang dirimu kepada orang lain, tapi orang lain akan lihat kamu bernilai dan mereka cari kamu. Ingat ya, jangan promosi tentang dirimu sendiri. Karena apa? Karena ketika kau promosi tentang dirimu sendiri, ternyata kamu tidak punya kualitas. Artinya apa? Kamu sedang mempromosikan keburukanmu sendiri. Jadi jangan pernah berusaha mempromosikan dirimu sendiri kepada siapapun. Biarkan orang menilai siapa kamu dari apa yang kau kerjakan, apa yang kau ajarkan, apa yang kau sharingkan, apa yang kau sedang lakukan. Orang akan lihat itu. Yusuf pun sama. Orang bisa percaya kepada Yusuf, Potifar bisa percaya kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia mengerjakannya. Kepala penjara percaya kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia mengerjakan dengan baik. Hari ini tidak peduli saudara di rumahnya Potifar ataukah saudara di penjara, selama saudara masih hidup, lakukan dengan benar, maka hasilnya mesti baik. Saya tidak mengajari saudara lakukan yang baik, enggak. Lakukan yang benar. Yang benar mesti baik, yang baik belum tentu benar. Contohnya apa? Kompromi enggak benar. Belajar melakukan yang benar, maka pasti suatu ketika kamu dicari orang. Sekalipun kamu nolak-nolak, sekalipun tetap dicari orang. Dan terakhir saya pamer sedikit, ya, terakhir. Cuma saya nggak ngerti apakah bisa tahun depan. 2 gereja yang sampai hari ini kemarin WA lagi. Yang satu dari Singaraja, Denpasar. Yang satu dari GBI di NTT Kota. Itu mungkin sudah buat undang saya, tapi dia pikir kok gak mau pendeta Leo sih, yang juga kenapa aku terus itu. Dia ngomong apa? Terakhir kemarin, karena sebelumnya kasih jadwal Desember untuk bikin KKR di Singaraja, yang satu bikin KKR di Pulau Sabu NTT. Itu jaraknya 6 jam dari Kota Kupang. Mana Pak Immanuel? Ikut? Diajak mau. Ya diajak mau, oke, siap. Saudara ngerti tidak? Terakhir mereka ngomong apa? Sudah, Pak Musa tentukan tanggalnya loh, mateng. Ngaku roh dewe, kita siapkan. Ayo, enak kan? Loh kenapa? Berlian itu dijaga, kualitas itu dijaga. Kalau kamu jaga kualitas dirimu, orang lain bisa menghargai kamu. Kamu tidak bisa menghargai dirimu, jangan harap orang lain bisa menghargai kamu. Makanya tadi yang baca sih kenceng. Orang yang dituku. Kenapa? Orang lain akan menyerahkan dirinya. Saya terserah mau tanggal berapa itu. Saya nggak pernah loh pelayanan sampai kayak ngomong. Biasanya kan kalau hamba Tuhan, dia tahu gereja undang saya, tanggal ini bisa nggak bisa ya? Sudah full. Oh ya sudah, nanti kami hubungi, nggak hubungi sama sekali. Tapi ketika saya Oktober November diam, nurut sama Tuhan, Tuhan bukakan satu hal. Ketika kamu nurut Tuhan, orang ngomong tanda kutip, soalnya mau dagangan perai kan rene sing tuku. Ya bener ya Pak ya. Dagangan ini rene sing tuku. Pak Tril misalnya Oktober November perai mijet ya rene sing order mijet kan. Tapi ini enggak. Wis terserah tanggal piro manut. Enak kurang urip ngono. Makanya saya selalu mengajarkan ini dong, urip yo aja ngoyo. Tuhan yang berperang bagi kita diam saja. Dan saya berdoa setiap saudara dicari berkat, bukan saudara cari berkat. Amin. Tutup Alkitab kita berdoa.